Puji Tuhan, Shalom. Ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Seperti biasanya, saat ini saya kembali lagi untuk berbagi berkat, yaitu saya akan menyampaikan akan kabar baik, berita keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Akan tapi sebelum saya akan memulainya, saya ajak saudara-saudara untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan lagi boleh mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran-Mu, kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Engkau. Sembunyikanlah hamba belakang salib-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, juga berkati setiap yang mendengar akan kabar baik ini, akan firman-Mu ini. Tuhan juga berkati mereka semuanya dengan berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan Roma pasal 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari pembacaan pada saat ini, tentu saja kita sudah mengetahui ya, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah yang baik, yang murah hati, yang selalu menunjukkan belas kasihan kepada saya dan saudara kita semua. Akan tetapi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33, kalau di judul sini kan pilihan atas Israel ya, perikopnya. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan ini, maka kita mendapatkan satu kesimpulannya di pembacaan kita di ayat pokok kita pada saat ini, di ayat yang ke-15 ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tentu saja ayat yang kita sudah baca ini di pasal 9 ayat 15 kitab Roma ini adalah merupakan suatu kutipan ulang ya, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 19. Ayatnya sama bunyinya. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi di sini adalah merupakan suatu tentang status ya, status sebagai orang pilihan. Ya. Siapakah mereka? Mereka ini adalah bangsa Israel ya. Bangsa Israel ini memang adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Amos pasalnya yang ke-3 ayat yang kedua, bahwa di antara kaum bangsa-bangsa di muka bumi ini hanyalah engkau yang aku kenal. Jadi artinya hanya Israel yang Tuhan kenal. Bahkan di dalam Matius pasalnya yang ke-10, pengutusan 12 murid itu, bahwa Tuhan berpesan kepada 12 rasul agar supaya mereka jangan menyimpang ke negeri orang Samaria atau ke tanah orang asing, melainkan pergilah kepada domba-dombaku Israel. Jadi memang keselamatan itu lebih ditujukan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Akan tetapi kalau kita membaca semuanya di dalam pasal 9 ini sampai ayat 1 sampai 33, kita menemukan di sini bahwa sekalipun memang Allah sudah menetapkan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, akan tetapi ternyata Allah juga ya memiliki hak, memiliki kehendak ya, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya, untuk dapat merubah dalam tanda kutip akan ketetapannya. Misalnya kan
kalau memang bangsa Israel adalah suatu bangsa pilihan, berarti sampai detik ini pun ya yang akan diselamatkan hanyalah mereka. Akan tetapi kan tidak demikian ya. Karena memang itulah Tuhan Allah kita. Di balik semua ketetapan yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini, dan ada perubahan dalam tanda kutip, itu bukan berarti Allah tidak konsisten dengan ucapannya Dia. Akan tetapi semuanya itu memiliki dasar, ya. Bahkan kan Allah mengetahui bahwa ya kita ini akan jadi apa pada besok harinya, ya. Lebih jelas lagi Tuhan berkata bahwa ya sebelum ya dunia ini dijadikan, Allah sudah memilih kita, Allah sudah mengenal kita. Itu di dalam Efesus pasal pertama, ya, ayatnya yang kedua, bahwa kita ini justru Allah sudah mengenal kita. Disebutkan di dalam Efesus pasal 1 bahwa ayatnya yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah sudah tahu akan keberadaan kita sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Allah menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikhususkan, bukan berarti Allah tidak juga memiliki hak untuk dapat juga mengubah akan ketetapan itu. Seperti contoh yang sudah kita baca pada saat ini, bahwa kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-6, bahwa Allah akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Ayat 8 kita lompat, bahwa artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, akan tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi disinilah letaknya, bahwa memang tidak semua orang Israel itu disebut Israel. Memang ada penjelasannya detail juga di dalam ayatnya yang ke-7, bahwa yang dimaksud adalah bahwa dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Jadi yang disebut keturunan yang sesungguhnya itu terhitung dari Ishak. Dan kemudian bahwa yang disebut Israel atau keturunan Israel itu tidak disebutkan, bahwa tidak selamanya disebut sebagai anak-anak Israel atau keturunan Israel, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi di sini letaknya. Akan tetapi kalau kita perhatikan seterusnya ini, bahwa memang itulah Allah memiliki hak, Allah berdaulat, ya. Allah memiliki hak istimewa, dan hak ini tidak boleh dapat digugat oleh siapapun. Ya, sehingga Allah berkata bahwa walaupun demikian, maka ya Allah juga memperhitungkan akan bangsa-bangsa yang lain. Memang sebetulnya ada alasan di sini, ya. Ada alasan di sini mengapa keselamatan yang dikhususkan kepada bangsa Israel ini berpindah atau bisa meluas, sehingga keselamatan ini bukan saja hanya bangsa Israel, tetapi juga seluruh orang-orang atau seluruh bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Ya, kalau kita lompat di dalam ayatnya yang ke-31, bahwa disebutkan di sana, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan dengan iman, karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi disinilah letaknya, ya. Tetapi diperjelas juga di dalam Roma pasal 11
ayatnya yang ke 11 ya. Maka aku bertanya, ini kata Paulus, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi disinilah mereka letaknya bahwa keselamatan ini terjadi atau sampai kepada bangsa-bangsa yang lain di luar Israel, karena itu tadi mereka mengejar akan hukum itu tetapi tidak disertai dengan iman. Mereka mengejar akan hukum itu tetapi mengejarnya dengan perbuatan. Padahal kan keselamatan itu atau iman itu hanyalah anugerah daripada Tuhan. Adalah pilihan. Ya, Allah memilih, menetapkan akan kita semua sebagai haknya Tuhan untuk memilih dan menetapkan. Jadi di sini kita perhatikan bahwa itulah hak dan kedaulatan Allah ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, aku akan bermurah hati. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Jadi di dalam ayatnya yang ke-16 pasal 9 ini bahwa firman Tuhan katakan, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi itulah makanya keselamatan masuk atau keselamatan itu tiba sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, atau bangsa-bangsa yang tadinya tidak diperhitungkan oleh Allah sebagai bangsa yang harus diselamatkan, termasuk kita bangsa Indonesia, orang Indonesia, sudah memperoleh keselamatan itu. Dan keselamatan itu kan pada puncaknya pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan dia rela mati, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga. Tujuannya hanya untuk menebus dosa saya dan saudara, ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara dari penghukuman yang kekal daripada Allah. Jadi semuanya itu adalah merupakan suatu anugerah saja, ya, bukan usaha. Ya, makanya disebutkan di dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ketiga disebutkan bahwa sesungguhnya bukan perbuatan kita yang baiklah yang akan menyelamatkan kita. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan kita yang baik, melainkan kasih karunia, melainkan pertolongan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang membuat kita diselamatkan. Jadi Allah bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Ya, bahkan pun kalau kita baca lagi di dalam ayatnya yang ke-18 bahwa ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi dia mampu atau dia berhak untuk bermurah hati, dan juga dia juga bisa mengeraskan hati. Ya. Jadi semua ini tidak dapat digugat, dipertanyakan, tidak bisa dapat dianalisa, diverifikasi, tidak boleh dapat dibantah, ya, karena Tuhan berkata bahwa di dalam ayatnya yang ke-14 bahwa ayat yang ke-20, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi ini Tuhan memetaforakan juga seperti tukang periuk dalam ayat 21 di dalam Roma pasal 9 kita ini, bahwa apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda yang lain guna dipakai untuk tujuan yang biasa.
Jadi kalau Allah sudah menetapkan hal demikian dalam kehidupan saudara-saudara, maka kita harus menerimanya dengan penuh iman, dengan penuh percaya, dengan tidak perlu lagi mempersoalkan, mempertanyakan, atau membantah, atau malah kita bersungut-sungut. Jadi kesemuanya ini tentu saja ada maksud dan tujuan yang sangat indah dan mulia, bahwa Allah tahu persis akan keberadaan kita semua. Ya, saya dan saudara, kita semua yang bukan Israel secara daging, kita patut bersyukur, kita berterima kasih. Oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, maka saya dan saudara yang tadinya tidak diperhitungkan, ya, bahkan pun dianalogikan sebagai cabang liar di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-17. Karena itu apabila beberapa orang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Dan janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi inilah analogi bahwa kita ini tadinya adalah tunas liar atau cabang liar, dan Tuhan mencangkokkan ke dalam pokok zaitun yang penuh dengan getah, yang berbicara tentang keselamatan, kemuliaan, dan juga berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Sehingga kita memperoleh keselamatan itu, kita boleh bertumbuh dan berbuah bersama-sama dengan tubuh Kristus yang dicangkokkan itu di pohon kehidupan atau pohon keselamatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan menyebutkan bahwa kita yang tadinya tidak memiliki keselamatan telah memiliki keselamatan. Ya, itu jelas lagi disebutkan di dalam ayat yang ke-25, bahwa dalam Hosea, bahwa firman Tuhan berkata, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana aku katakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jadi kita disebut sebagai umat yang tadinya bukan umat. Yang tadinya kita ini bukan kekasih, kita sudah disebut sebagai kekasihnya Kristus. Jadi ini merupakan suatu anugerah, suatu berkat yang luar biasa yang saya sudah rasakan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, dengan apa akan kubalas segala kebajikannya kepadaku. Jadi kita tentu saja harus taat dan tunduk, setia, kita tekun di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita setia beribadah, setia berbakti kepada Tuhan. Ya, kita setia berdoa. Ya, kita meluangkan waktu untuk berpuasa. Kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat lakukan. Kita juga harus terus menjadi berkat, jadi terang kepada banyak orang. Kita harus membuktikan bahwa kita inilah adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memang harus menteladani apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan kepada banyak orang. Karena apa? Karena kita ingin membalas segala kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Allah. Ya, yang tadi kita tidak disebut sebagai umat, disebut umat. Kita yang tadi bukan kekasih, disebut kekasih. Ya, kita tadi bukan masuk golongan orang Israel, tetapi sudah dimasukkan di dalam golongan Israel. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, kita tadinya tidak terpilih menjadi terpilih. Oleh sebab itu kita harus hidup baik, kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita terus melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara untuk dapat mengerjakannya, yaitu kita harus pergi, ya, sesuai amanat Tuhan Yesus Kristus di dalam Kisah Rasul pasal 8. Ya, jadilah saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Ya, jadikanlah sekalian bangsa ini muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita harus bergerak, kita harus menyebarkan akan kebenaran ini. Kita harus menyampaikan firman Tuhan, ya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ya, kita harus memberitakan akan kebenaran itu. Kita terus dapat menebarkan akan keharuman Kristus di mana-mana. Kita terus dapat menjadi pribadi seperti surat yang terbuka, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya surat yang terbuka dapat dibaca oleh semua orang. Kita terus menebarkan kebaikan, kita terus menebarkan terang, kita terus memberikan teladan, dan kita terus bersaksi dimanapun kita pergi dan berada. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, agar supaya kita terus dapat mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Selagi hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Karena firman Tuhan katakan bahwa padi sudah menguning, gandum sudah menguning, tetapi siapakah penuai-penuainya? Jadi kita harus terus melakukan kegiatan, aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa pada akhir-akhir ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi hendaklah kita bangun daripada tidur, ya. Bangkitlah dari antara orang mati, kata firman Tuhan. Dan kita terus bercahaya, kita terus dapat menyebarkan akan kabar keselamatan ini. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Karena apa? Karena Allah sudah bermurah hati kepada saya dan saudara. Ya, Allah sudah bermurah hati, Tuhan sudah menaruh belas kasihan kepada saya dan saudara, sehingga kita memperoleh akan jalan keselamatan. Kita memperoleh suatu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus berusaha untuk dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Kita terus dapat memancarkan terang Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius pasal 20 ayat 15, inilah merupakan suatu perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Ya, di dalam Matius pasal 1 sampai ayat yang ke-12, satu pasal itu, tapi saya akan bacakan di dalam ayat 15 aja, disebutkan di sana bahwa tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku bermurah hati? Jadi inilah adalah perkataan dari sang empunya kebun anggur yang berbicara tentang Yesus Kristus. Bahwa ketika pekerja-pekerja ini, ya, Tuhan ajak untuk bekerja. Ada yang masuk dari jam 6 pagi, ada yang masuk jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan ada yang masuk pada waktu mau hampir selesai bekerja sore hari, ya. Yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pada saat mereka dipanggil untuk bekerja dan pada saat setelah selesai mereka melakukan tugas mereka, ya, para pekerja-pekerja ini, ya, itu di dalam Matius pasal 20 ya, ayat 1 sampai 16. Pekerja-pekerja ini siap untuk mendapatkan upah karena mereka sudah bekerja, ya. Akan tetapi para pekerja yang datang pada awal atau masih pagi-pagi ini, mereka itu melakukan perbantahan atau mengkomplain, ya. Itu di dalam pasal 20 dalam Matius ini ayatnya yang ke 12. Lebih tepatnya ayat yang ke-10 disebutkan, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkahnya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ya. Dan kemudian mereka mengkomplain bahwa kata mereka masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab,
seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati?" Sang empunya anggur ini punya hak. Dia memiliki kedaulatan penuh atas miliknya dia. Yang terpenting kan adalah pada saat mereka ditawarkan untuk bekerja, dan kesepakatan itu diterima oleh kedua belah pihak, baik si pemilik anggur maupun pekerja ini. Jadi ketika kesepakatan itu sudah sah, maka pada saat nantinya pembayaran, ya, kita menerima dengan ikhlas. Seperti kembali dalam ayat pokok tadi. Ya, kita tidak perlu melakukan analisa, mengkomplain, melakukan perbantahan atau menguji, mempertanyakan, mempersoalkan kenapa tadinya saya adalah bangsa yang terpilih, yang harusnya bangsa yang satu-satunya harus diselamatkan di antara seluruh kaum bangsa. Tetapi kenapa bangsa lain juga masuk di dalam keselamatan? Itu adalah hak Allah. Allah memiliki hak. Ya. Sama dengan presiden. Presiden memiliki hak prerogatif. Hak istimewa. Yang tidak boleh dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ya. Allah memiliki hak juga untuk dapat melakukan atau menetapkan akan kehendak Dia kepada manusia. Entah di dalam pandangan kita itu buruk, negatif, atau baik, itu kita menerima itu dengan tidak membantah dan mempertanyakan. Karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Bahkan Allah tahu persis akan hati dan pikiran kita. Ya. Seperti yang sudah saya sebut tadi, bahwa presiden aja memiliki hak prerogatif, hak istimewa. Tetapi kan hak istimewa daripada presiden atau raja itu berbeda dengan hak kedaulatan Allah. Karena Allah itu sanggup melihat jauh ke depan. Ya, bahkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di dalam dalam Efesus pasalnya yang pertama itu ayat yang keempat, bahwa kita pun Allah sudah tahu. Masih di dalam kandungan pun Allah sudah tahu akan kita, sudah mengenal kita. Bahkan pun sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan kita, sudah mengenal kita. Jadi Allah memiliki hak. Jadi kita harus menerima itu. Ya. Makanya banyak orang yang percaya pada saat ini mengkomplain. Kenapa saya sudah setia beribadah? Saya berbuat baik. Saya melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi kenapa saya hidup melarat? Kenapa saya selalu dihina, dibenci? Kenapa saya mengalami kesusahan, penderitaan? Kenapa saya selalu menemukan hari sial? Dan lain-lainnya. Ya, firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah mereka yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Kita berbahagia. Karena dengan demikian kita akan memperoleh kesempurnaan di dalam iman, kata firman Tuhan. Jadi kita harus melihatnya dengan iman. Jangan kita mengukurnya dengan perbuatan. Sehingga seperti orang Israel, mereka tidak menemukan akan hukum itu, kebenaran itu. Karena mereka tersandung dengan pikiran mereka yang lebih mengutamakan akan perbuatan. Menunjukkan satu kebaikan. Memang kebaikan itu perlu. Akan tetapi kebaikan yang tidak didasari dengan ketulusan, dengan penuh kasih, maka itu di hadapan Tuhan adalah cacat. Karena Allah tahu sampai kedalaman hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa aku mau menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Sama seperti perumpamaan tadi.
bahwa yang masuk kepada yang bekerja dari pagi sampai sore akan menerima lebih, padahal kesepakatannya 1 dinar. Justru orang yang masuk di dalam jam 5 sore yang hanya 1 jam bekerja mendapat 1 dinar. Tetapi itulah hak bebas Allah. Ya, di dalam ayat pokok kita tadi dalam Roma pasal 9. Ayatnya yang ke-20, bahwa siapa kamu hai manusia, maka engkau membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk membantah yang membentuk? Mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Itu haknya si tukang periuk. Saya mau lakukan apa, itu adalah hak tukang periuk. Ya, tanah liat diam aja. Kita sebagai yang dianalogikan, yang dimetaforakan sebagai tanah liat, kita harus pasrah. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya, kata firman Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah salah. Jelas firman Tuhan katakan kan di dalam ayat yang ke-16 dalam ayat pembacaan kita bahwa ayat 14, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Tidak mungkin. Ya. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Karena Dia Maha Kuasa. Dan juga ada satu contoh lain bahwa di dalam Lukas 4 ayat 25 ayat sampai 27 bahwa di tanah Israel itu terjadi kelaparan. Ya, pada zaman itu. Tetapi hanya perempuan janda di Sarfat yang Tuhan selamatkan melalui lewat Nabi Elia. Ya, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada perempuan janda di Sarfat di Sidon. Harusnya kan Tuhan prioritaskan janda-janda di Yerusalem, karena Yerusalem ini adalah ibu kota Israel, adalah notabene adalah bangsa pilihan, tempat Raja Daud duduk sebagai raja di sana, dan juga bait Allah ada di sana. Orang-orang Yehuda, orang Yerusalem ini adalah merupakan suatu bangsa pilihan. Tetapi kenapa Allah lebih menyelamatkan akan janda di Sarfat dengan mengutus Nabi Elia? Itu adalah hak Allah. Kemudian ada satu contoh lain bahwa di Yerusalem banyak orang kusta, tetapi hanya Naaman, panglima Raja Aram, yang diselamatkan atau disembuhkan dari penyakit kusta lewat Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 14, kalau tentang janda di Sarfat itu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Itu adalah hak Allah. Jadi kita harus menerimanya dengan penuh keikhlasan. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara-saudara itu semuanya adalah baik. Semuanya mulia. Karena kita akan mengetahui kelak apa yang akan Allah perbuat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Yang pasti kita terus tekun dan sabar. Kita menjalaninya dengan penuh iman dan pengharapan. Apapun persoalan yang saudara-saudara hadapi. Saya tahu bahwa saudara-saudara, ya, teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini mengalami akan hal-hal yang berat, ya. Tetapi ingatlah bahwa kita harus percaya, ya, Tuhan tahu penderitaan saudara. Ya, asalkan kita jangan mengeluh, kita jangan membantah, kita jangan mempersoalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan, ya. Bahwa tidak akan selamanya orang benar itu goyah, kata firman Tuhan. Ya. Tuhan akan terus memelihara, menjaga saudara-saudara. Kendati pun kita dalam keadaan terpuruk, ya. Kita ingat bahwa Ayub, dia berkata bahwa masa akan kita harus menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk. Kita harus tetap melakukannya dengan percaya. Kita tetap terus melangkah dengan tidak perlu berhenti, tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita fokuskanlah
hati pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, untuk terus memandang terus ke depan, yang di sana adalah ada Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan yang menunggu kita, ada berkat yang sudah menunggu kita. Ya, jangan kita menyerah, kita terus melangkah, tetap terus maju dengan meminta kekuatan daripada Tuhan. Karena berkat sudah menunggu di finish. Tuhan Yesus sudah menunggu di finish, di garis akhir akan saya dan saudara. Kita tinggal selangkah lagi, kita akan sampai kepada garis akhir. Kita akan memperoleh semua pergumulan kita. Doa-doa kita yang sudah kita panjatkan, Tuhan akan menjawab. Tuhan sudah sediakan itu. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Allah memiliki belas kasihan. Allah tidak mungkin tega melihat saya dan saudara terpuruk. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat perikop kita tadi bahwa Allah akan terus menaruh belas kasihan bagi saya dan saudara. Tuhan akan berbelas kasih. Tuhan akan bermurah hati. Asalkan kita percaya yang sungguh. Kita menyerahkan semua persoalan-persoalan hidup kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan bahwa keselamatan kekal akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Berkat melimpah bagi orang yang sabar, orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara sudah mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan saudara sudah diberkati oleh Tuhan, baik secara materi maupun secara rohani. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah lagi mendengarkan akan firman Tuhan. Biar Tuhan terus mentanamkan akan firman Tuhan, bagikan benih di dalam hati kami semua, agar benih itu terus bertumbuh dan berbuah-buah yang baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.